menampilkan beberapa sheet yang ada dalam satu buku kerja secara bersamaan. Kita lihat di sini ada 3 sheet, rental, jajan, dan total. Dan 3 sheet ini akan kita tampilkan secara bersamaan. Caranya adalah seperti ini. Pertama, sheet yang paling pertama adalah sheet rental. Kita ke sheet rental dulu, kemudian kita pilih ke menu view, kemudian kita buat dulu new window. Nah, new window di sini nama filenya akan berubah jadi total arif 2. Di sini kita pilih yang jajanan. Kemudian kita kembali ke sini menu view, kita ke new windows lagi, sehingga total rental arif 3. Ini dokumen ketiga. Nah, di yang ketiga ini kita pilih total. Nah, sekarang kita klik sheet jajan atau sheet rental, maaf, kita pilih sheet rental, kemudian kita ke view, kita ke arrange all, situ kita pilih vertikal, klik. Nah, ini bisa kita oper begini, ya. Nah, ini adalah menampilkan beberapa sheet dalam satu tampilan layar. Jadi ada 3 sheet di sini ditampilkan semuanya sekaligus. Sekarang kita menggunakan fasilitas page break preview sebelum mencetak dokumen. Nah, fasilitas page break preview itu ada di sini ya, di menu view, di group workbooks views, di page break preview. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk membagi lembar kerja menjadi halaman-halaman yang terpisah untuk dicetak. Ini akan sangat berguna apabila lembar kerja itu berisi tabel yang datanya banyak melebihi 1 halaman. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, sebelum membahas cara menggunakannya, kita lihat dulu. Keuntungan dari menggunakan fasilitas page break preview ini adalah dapat mengurangi banyaknya halaman yang akan dicetak, serta memperlihatkan halaman yang akan tercetak, di mana fasilitas ini akan menunjukkan data yang akan dicetak tiap halaman, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kolom dan margin. Nah, itu adalah keuntungan dari menggunakan fasilitas page break preview. Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi sudah dijelaskan di depan. Kita harus membuka satu dokumen. Dalam hal ini, dokumen yang kita pakai adalah dokumen rental. Kemudian kita akan klik menu view. Kemudian kita lihat di grup workbook views, ada page break preview. Kita klik. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini akan terlihat kalau halaman yang akan dicetak ini nanti akan terpotong, ya. Kita lihat di sekarang kita lihat di page layout, page setup. Kita langsung ke print preview. Ya. Ini jadi 2 halaman. Berarti ada bagian yang terpotong. Nah, sekarang kita akan mengaturnya, jadi nanti akan ada 2 halaman, di mana halaman kedua adalah sebagian atau semua data yang ada di kolom H ini. Nah, kita sudah tahu bagaimana caranya halaman ini nanti akan tercetak. Sekarang kita akan mengaturnya supaya halaman ini menjadi 1 halaman. Kita masuk ke page layout, ke page setup. Ini kita atur scalingnya, kita kurangi. Misalnya kita kurangi menjadi 80. Nah, oke. Nah, ini sudah 1 halaman. Jadi tabel rental ini kalau dicetak itu akan tercetak dalam 1 halaman, bukan 2 halaman lagi seperti tadi. Kita lihat di print preview. Nah, ini kita lihat di sini. Ini yang di bawah ini 1 one of one, berarti 1 dari 1 halaman. 1 halaman dari 1 halaman 1 gitu ya. Nah, kita sekarang kembali ke sini, kita lihat. Nah, bagaimana ini di sini akan tertulis page 1. Berarti artinya adalah
ini adalah halaman 1. Nanti kalau datanya banyak, di sini akan tertulis page 2, page 3, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita kembalikan ke posisi normal? Kita klik menu view, sini kita pilih normal. Nah, begitu cara menggunakan fasilitas page break preview pada Microsoft Excel. Sekarang kita akan mulai untuk mencoba mencetak lembar kerja ini menjadi sebuah hasil cetakan di printer. Ya. Nah, caranya sekarang kita lihat di sini. Ini file rental ini yang akan kita cetak. Sekarang kita ke menu file. Kita pilih di sini adalah print. Nah, di menu print ini kita bisa lihat ini tampilan previewnya, dan ini akan tercetak. Jadi satu tabel ini akan tercetak dalam satu halaman. Ya, sekarang kita lihat sini, kalau ingin langsung mencetak, kita tinggal langsung klik tombol print ini. Nah, kita lihat di sini ada copies. Copies ini maksudnya adalah rangkap berapa, artinya tabel ini mau di print berapa kali, rangkap berapa ya. Misalnya kalau kita kasih angka 2, ini artinya tabel ini nanti akan di print sebanyak rangkap 2 ya. Kemudian ke bawah itu ada printer. Ini kita akan memilih jenis-jenis printer yang ada. Di sini printer yang aktif adalah printer HP DeskJet 1050. Jadi nanti printernya ini yang kita akan mencetak ke printer ini. Kalau printernya nanti tidak tersedia di sini, berarti kamu harus mencetak atau menginstal printernya dulu ya. Kecuali kalau printernya ada di sini, itu bisa digunakan untuk mencetak. Tapi kalau jenis printernya tidak tampil di sini, berarti tidak bisa untuk mencetak nantinya karena settingannya berbeda. Jadi kalau printernya berbeda, misalnya kita menggunakan printer Epson, di sini kita harus install dulu printer Epson-nya. Kalau enggak nanti tidak bisa untuk di print dokumen ini, gitu ya. Nah, kita klik print properties. Di sini adalah pengaturan dokumen, kualitas kertas, jenis kertas, layoutnya bagaimana, ya, page ordernya, printnya itu dari halaman belakang ke depan atau belakang ke depan, ya, itu. Sekali print berapa lembar, itu ya. Kita cancel. Setting. Di menu setting itu adalah dapat kita lihat sini ada pilihan print active sheet, berarti ini seluruh lembar kerja yang aktif akan di print. Kemudian ada print entire workbook, berarti dia mencetak seluruh lembar kerja yang ada. Kemudian print selection, berarti hanya pada area tertentu atau range tertentu yang dicetak. Ya. Nah, ignore print area berarti itu adalah untuk mengabaikan atau membatalkan area pencetakan. Itu. Nah, di bawahnya situ ada collate, itu berarti adalah mencetaknya itu kalau rangkap 2 atau lebih itu urutannya atau halamannya juga lebih dari satu halaman, dia urutannya 1 2 3 atau uncollate 1 1 1 berarti halaman 1 ada 3 rangkap misalnya, terus halaman 2 3 rangkap, halaman 3 3 rangkap begitu dan seterusnya. Itu kalau uncollate. Ya. Nah, portrait orientation ini adalah orientasi kertas. Kalau kita klik landscape, dia bentuknya seperti ini. Ya, dia akan melebar, tapi kita pakai portrait saja karena tabelnya cukup untuk satu halaman. Letter ini adalah jenis-jenis kertas yang sesuai dengan tampilan printer. Sini kita bisa lihat ada letter, jenis kertasnya letter, dan ukurannya juga kelihatan di sini ya. Yang umum kita bisa pakai adalah A4. Nah, ukurannya agak sedikit panjang. Ini ya. Kemudian, nah ini class custom margin, yaitu pengaturan margin. Ya, margin seperti yang sudah pernah dijelaskan adalah batas kiri, atas, kanan, dan bawah dari kertas ya. Jadi margin itu batas pinggir kertas dengan dokumen.
dengan tabelnya. Batasnya dari kiri, atas, kanan, dan bawah gitu ya. Ini bisa kita lihat, kita bisa atur marginnya ini berapa jaraknya, bisa kita atur di sini ya. Bisa juga melalui menu custom kita atur, terserah kita sendiri. Ini ya. Ini dari menu page setup seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Kemudian custom scaling. Ini berarti yang adalah seperti yang kemarin sudah dijelaskan, ini adalah menyesuaikan dengan ukuran kertasnya. Misalnya tidak ada skala, berarti ini bebas ukurannya ya, ini seperti ini. Nah, ini jadi 2 halaman. Nah, berarti kita harus pakai yang tadi adalah fit. Nah, fit sheet on one page. Berarti tabel ini muat di 1 lembar. Itu. Kemudian, nah kita juga bisa mengatur tampilan ini dari menu, dari fasilitas page setup yang ada di sini. Kita bisa ini ya, bisa mengatur juga dari sini seperti yang sudah pernah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian di sini satu lagi adalah page, artinya mencetak dari halaman berapa sampai halaman berapa ya. Kalau misalnya di sini ada 3 lembar atau lebih, ya ini bisa misalnya kita mau mencetak halaman pertama saja atau pertama kedua, boleh, bisa ya. Pengaturannya dari sini. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai diatur semuanya, kita tinggal klik tombol print. Itu. Ya, dan sudah tercetak di atas selembar kertas. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau ingin mencetak sebagai sebuah dokumen? Nah, mencetak sebagai sebuah dokumen PDF ya, caranya adalah seperti ini. Kita klik di sini printernya ya. Kita pilih Microsoft Print to PDF. Microsoft Print to PDF ya, kita pilih ini. Nah, ini kalau kita klik print, dia akan berbentuk dokumen PDF, tidak dicetak di atas lembar kertas ya. Jadi kita buat 1 kopinya ya, 1 rangkap saja. Nah, ini kita klik tombol print. Nah, ini akan meminta dia akan disimpan di mana. Misalnya saya simpan di sini dengan nama yang sama. Dokumennya nanti berbentuk PDF. Save. Kita lihat hasilnya. Ya, tadi tersimpan di sini rupanya. Ya, saya buka sebuah dokumen. Nah, ini berbentuk PDF. Kita buka. Ya, nah, ini print dalam bentuk dokumen PDF. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa diedit lagi. Ya, jadi kita juga bisa print ke selembar kertas atau print dalam bentuk dokumen lain dalam format PDF ya. Nah, caranya tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Untuk print dalam format PDF berarti file, print, kemudian printernya kita ganti menjadi Microsoft Print to PDF, baru langsung klik tombol print. Seperti itu cara print dokumen dalam bentuk PDF. Demikian langkah-langkah untuk mencetak dokumen baik di atas lembar kertas ataupun dalam bentuk dokumen PDF. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.